penyebab dari batu saluran kemih ini diantaranya juga karena infeksi saluran kencing itu ya dokter ya. Bisa. Kebanyakan minum air yang rebusan itu juga bisa menyebabkan itu dok ya. Informasi hari ini, Humas RSUD Jombang menyapa. Bincang-bincang dengan Dr. Fahri Surahmat, MKes SPU, dokter spesialis poliurologi RSUD Jombang. Membahas tentang apa itu batu saluran kemih, pelayanan di poliurologi RSUD Jombang. Kami melayani dengan sepenuh hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, berjumpa lagi dengan saya Gianeta Prayoga di acara Humas RSUD Jombang Menyapa. Kali ini kita sudah kedatangan seorang narasumber. Beliau adalah dokter spesialis urologi di poliurologi RSUD Jombang. Untuk topik yang akan kita bahas kali ini yaitu perihal apa itu batu saluran kemih. Nah, sebelumnya kita sapa dulu Dr. Fahri Surahmat, MKes SPU ya. Nah, beliau ini adalah dokter spesialis urologi di poliurologi RSUD Jombang dan beliau lulus S1 di Fakultas Kedokteran UNER pada tahun 2007 dan untuk pengambilan spesialisnya pada tahun 2014 ya dokter ya. Selamat siang Dokter Fahri. Selamat siang Mbak. Nah, gimana dok kabarnya ini dok? Perdana ya sepertinya mengisi acara ini. Ya, baru pertama kali ini alhamdulillah. Nah, sebelumnya terima kasih karena menyempatkan waktunya untuk bersedia hadir di acara kami ya dokter. Sama-sama. Dokter, seperti yang saya sampaikan kepada pemirsa tadi bahwa hari ini kita akan membahas tentang batu saluran kemih ya dokter ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan sih dok, apa itu batu saluran kemih dan apakah ini sama dengan batu ginjal dok? Karena kan kita juga mengetahui batu ginjal ya dokter. Iya. Nah, mungkin bisa dijelaskan dengan pemirsa semuanya. Ya. Jadi secara umum batu di saluran kemih itu adalah batu mulai dari ginjal sampai ke uretra. Jadi saluran kemih kita baik laki-laki maupun perempuan punya dua ginjal kanan dan kiri, terus kemudian ada saluran yang menghubungkan antara ginjal dengan kandung kemih. Jadi mulai dari ginjal, batu yang ada di ginjal, terus kemudian ada di saluran tersebut namanya saluran ureter, terus kemudian di kandung kencing, kemudian batu di saluran yang menghubungkan antara kandung kencing dengan dunia luar. Jadi batu yang ada mulai dari ginjal sampai ke uretra itu definisinya dari batu saluran kemih. Batu ginjal ini hampir sama dok ya? Jadi kalau batu saluran kemih yang ada di ginjal namanya batu ginjal. Kalau di ureter namanya batu ureter. Kalau di kandung kencing namanya batu buli. Terus kemudian kalau di uretra di saluran kencingnya di batu uretra namanya. Oh, berarti berbeda ya dok ya? Berbeda berdasarkan lokasinya dari batu, tempatnya batunya di mana. Nah, untuk prevalensi sendiri atau jumlah angka kejadiannya saat ini untuk batu saluran kemih ini sudah mencapai berapa persen ya dokter ya? Yang mungkin dokter sepengetahuan dokter aja lah. Jadi sekitar antara 1 sampai 20% sebenarnya kalau angka globalnya di seluruh dunia itu sekitar 1 sampai 20%. 1 sampai 20% ya dokter ya untuk prevalensinya sendiri. Iya, dokter itu kan tadi dijelaskan definisinya dari batu saluran kemih itu sendiri untuk kemudian yang ingin saya tanyakan dokter ya, ini juga dijelaskan penyebab dari batu saluran kemih ini apa saja sih dok? Nah, jadi kalau kita lihat penyebabnya batu itu ada penyebabnya bisa 4 macam. Jadi 4 macam. Yang paling umum itu kelainan metabolik. Terus kemudian kelainan infeksi, kelainan anatomik dan kelainan fungsional. Jadi penyebabnya karena kelainan metabolik yang pertama, yang kedua kelainan infeksi, yang ketiga kelainan anatomik,
Yang keempat, kelainan fungsi. Kelainan metabolik ini biasanya memang ada gangguan penyerapan dari komponen-komponen pembentuk batu, seperti kalsium, oksalat, magnesium, beberapa zat-zat yang memang kita dapatkan dari makanan maupun minuman. Nah, itu ada kelainan penyerapan, baik penyerapan di usus ketika kita konsumsi, bisa juga ada kelainan penyerapannya ketika mengeluarkan di ginjalnya. Jadi kayak terbentuk seperti kristal gitu di ginjalnya, lama-lama akan menjadi membesar dan terbentuk batu. Nah, akan menimbulkan keluhan kalau ukurannya besar. Kalau ukurannya kecil, kita harapkan batu itu akan turun dan lewat ke saluran kencing sesuai dengan ukurannya. Ketika ukurannya kecil, mudah-mudahan bisa keluar. Ya. Untuk kan ini kebanyakan juga disebutkan sering menahan buang air kecil nih ya dok ya. Apakah itu juga salah satu faktor penyebab dari batu saluran kemih ini dok? Ya, jadi tadi kan saya sebutkan kelainan metabolisme, terus kemudian infeksi saluran kencing, kelainan anatomis dan gangguan fungsi. Jadi kelainan fungsi ini disebabkan karena sering menahan air kencing, atau misalnya ada kelainan prostat, pembesaran prostat, sehingga kan pengeluaran kencingnya tidak lancar. Nah, ketika kencingnya tidak lancar, maka aliran air kencingnya tidak berjalan dengan baik. Nah, akhirnya akan terbentuk semacam nukleus inti dari batu itu, sehingga menyebabkan timbulnya batu. Itu tadi. Berarti sudah dijelaskan seperti Dokter Fahri bahwa penyebab dari batu saluran kemih ini diantaranya juga karena infeksi saluran kencing itu ya dokter ya. Kemudian karena gangguan metabolik ini juga, terus yang terakhir juga karena gangguan prostat ini juga bisa menyebabkan timbulnya batu saluran kemih ya dokter ya. Nah, ini juga banyak stigma-stigma masyarakat nih dok ya, yang katanya ya, ini dia tanda kutip katanya, kebanyakan minum air yang rebusan itu juga bisa menyebabkan itu dok ya. Apakah itu benar dok, stigma-stigmanya seperti itu? Jadi gini, itu masuk di salah satu penyebab ekstrinsik dari batu. Jadi ada kelainan faktor intrinsik, kemudian faktor ekstrinsik, dan juga ada kelainan misalnya dari lingkungan. Geografis bisa ya, masalah geografis. Nanti itu terkait juga dengan air tanah, kondisi kandungan air yang ada di dalam tanah itu lebih tinggi ion apa, ada ion kalsium atau kemudian magnesium atau fosfor. Nah, itu bisa menyebabkan gangguan dari metabolisme di dalam tubuh, penyerapannya maupun pengeluarannya, sehingga terbentuk batu tadi. Tadi kan dokter menyebutkan, menyebutkan faktor resikonya ya dokter ya. Ada faktor intrinsik, kemudian faktor ekstrinsik dan faktor geografis. Nah, kalau faktor geografis kan tadi sudah jelaskan nih dok, mungkin dari kandungan airnya. Nah, untuk faktor intrinsik dan ekstrinsik sendiri ini meliputi apa saja dok ya? Kalau faktor intrinsik dan ekstrinsik, kalau intrinsiknya bisa karena kelainan bawaan. Jadi gangguan metabolismenya tadi itu karena kelainan bawaan. Jadi penyerapan yang di usus dan pengekskresi yang di ginjal itu karena kelainan bawaan. Kemudian bisa juga disebabkan karena usianya sudah di atas 30 sampai 50 tahun itu sudah mulai ada gangguan metabolisme. Nah, itu yang menyebabkan terjadinya batu. Terus kemudian pada laki-laki itu akan lebih sering terjadi batu, sekitar 3:1. Terus kemudian faktor ekstrinsiknya, faktor yang dari luarnya itu bisa karena kurangnya minum. Minum air, terus kemudian terlalu banyak makanannya yang mengandung
bahan-bahan pembentuk batu. Terus kemudian bisa juga karena aktivitasnya kurang, atau biasanya pekerja kantoran hanya duduk-duduk saja, terus minumnya kurang, aktivitasnya kurang. Nah, itu bisa menyebabkan terjadinya batu. Oh ya, jadi untuk faktor resiko dari yang bisa mempengaruhi seseorang terindikasi batu saluran kemih ini ada 3 ya dokter ya. Salah satunya faktor intrinsik, ini dikarenakan karena bawaan saat lahir. Kemudian faktor ekstrinsik ini disebabkan karena faktor-faktor dari luar, seperti halnya asupan airnya kurang. Kemudian karena faktor pekerjaan itu ya, aktivitasnya itu juga mempengaruhi. Dan yang terakhir ini yaitu faktor geografisnya, yaitu tingkat daerah berkapurnya ini juga harus dilihat. Ya. Tadi kan dijelaskan bahwa untuk usia 30 sampai 40 apa 50 ya, tadi sangat rentan ya. 30 sampai 50 biasanya angka terjadinya banyak pada range usia 30 sampai 50 tahun. Ada sih dok yang mungkin usia remaja yang sekiranya sampai umur 25 itu, atau sebelum umur 30 ini sering ditemukan kasus-kasus yang seperti ini, pasien yang terindikasi batu saluran kemih ini dok. Sebenarnya ada, tapi lebih banyak disebabkan karena kelainan yang sudah ada sebelumnya. Jadi kelainan bawaannya tadi itu menyebabkan timbulnya batu pada anak-anak atau dewasa yang usianya kurang dari 30 tahun. Dari 30 tahun. Atau bisa juga disebabkan karena ada gangguan sumbatan dari saluran kencingnya. Misalnya ada kelainan penyempitan di saluran kencing, itu bisa memicu, atau karena infeksi di saluran kencingnya tadi, itu juga bisa memicu adanya terjadinya batu. Yang ini saya tanyakan juga dok, penyakit batu saluran kemih ini berbahaya apa tidak sih dok, dan apakah bisa disembuhkan? Kalau bahayanya, kalau tidak ditangani secara baik, maka akan bisa membahayakan karena akan mengganggu nanti. Batu ini kalau ukurannya tidak terlalu besar, harapannya kalau misalnya terbentuk dari ginjal dan saluran kemih akan bisa keluar. Tapi kalau misalnya ukurannya sudah mulai membesar, maka dia akan menyumbat di saluran kencing. Saluran kencing kita itu kalau yang di ureter itu ukurannya kira-kira sekitar setengah sentian. Jadi ketika ada sumbatan di ureter, ukurannya batu lebih dari setengah senti, maka itu akan menyebabkan aliran airnya tersumbat, aliran air kencingnya tersumbat. Nah, ketika tersumbat dan tidak segera dihilangkan sumbatannya, tidak segera ditangani, atau batunya tidak bisa turun atau keluar sendiri, maka akan menyebabkan gangguan dari fungsi ginjalnya yang di bagian atas dari sumbatan itu, maka akan terganggu. Jadi kalau misalnya tidak segera ditangani, maka akan menyebabkan gangguan dari fungsi ginjal. Kalau fungsi ginjal terganggu, terus kemudian terjadi penurunan fungsi ginjal, maka penanganannya akan lebih rumit dan lebih detail juga ya dok. Berat. Nah, apalagi didapatkan adanya kelainan atau gangguan metabolik yang lain yang menjadi komorbid atau penyakit penyerta yang mempersulit. Seperti itu kira-kira. Nah, tadi kan sudah dijelaskan definisinya, kemudian faktor resikonya, terus apakah penyakit ini berbahaya apa enggak ya dokter ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan sih dok, gejala-gejala awal apa saja yang timbul jika seseorang terindikasi batu saluran kemih ini dok. Jadi gejalanya yang paling umum yang pertama itu adalah gejala nyeri. Jadi nyerinya itu tergantung letak dari batunya. Jadi kalau batu letaknya di ginjal, biasanya keluhannya menetap di punggung bagian belakang, sebelah kiri atau kanan. Terus kemudian kalau sudah mulai turun dia di saluran ureternya, maka keluhannya akan berbeda.
Jadi biasanya yang dirasakan nyeri itu nyerinya itu hilang timbul. Jadi nyerinya hilang timbul dan biasanya tidak mereda dengan istirahat. Biasanya hilangnya nyerinya itu dengan pemberian obat-obatan biasanya. Dan nyeri hebat sekali, pasien tuh sampai melungker sampai guling-guling seperti itu. Iya. Seperti itu. Itu kalau nyerinya batunya sudah turun di saluran ureter. Kalau batunya ada di kandung kencing, sudah turun ke kandung kencing, biasanya nyerinya itu disertai gangguan kencing biasanya. Bisa sampai kencingnya tersumbat atau biasanya kencingnya itu tersendat-sendat. Jadi pipisnya tersendat-sendat karena ada batu di kandung kencingnya. Mestinya alirannya lancar, dia menyumbat lubangnya saluran kencing itu, akhirnya dia tersendat-sendat kencingnya. Seperti itu. Berarti itu aja dok ya, berarti nyeri itu kemudian kencingnya terhambat, itu salah satu gejala yang timbul karena adanya batu. Sesuai dengan lokasi dari batunya tadi. Kalau batunya di ginjal ya nyerinya seperti tadi menetap. Kemudian kalau batu di saluran ureter maka dia akan hilang timbul. Terus biasanya kalau misalnya hilang timbul itu dia menjalar Mbak, mulai dari belakang tuh sampai ke depan, sampai ke perut atau sampai ke buah zakar biasanya. Kalau misalnya batunya sudah mulai turun. Berarti tingkat nyerinya dilihat atau dilihat dari letak posisi batunya ya dokter. Ya. Nah, itu tadi kan gejalanya ya dokter ya. Nah, ini yang ingin saya tanyakan lagi, bagaimana sih dok mendiagnosis atau cara mendiagnosis seseorang bahwa ini terindikasi batu saluran kemih, dan tindakan atau tata laksana apa yang biasanya dokter lakukan bagi pasien-pasien penderita batu saluran kemih ini dok? Caranya mendiagnosa kita biasanya dengan pemeriksaan penunjang ya, dengan lab, pemeriksaan awalnya dengan anamnesa dulu, terus kemudian kita lakukan pemeriksaan fisik di mana kira-kira keluhan nyerinya, terus kemudian setelah itu kita lakukan pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang itu di rumah sakit biasanya kita lakukan pemeriksaan laboratorium, kita lihat kadar darah, pemeriksaan lab darah rutin, terus kemudian kita lakukan pemeriksaan urin rutin, kemudian fungsi ginjal. Biasanya fungsi ginjal itu nanti kita bisa tahu fungsi ginjalnya, kemudian kadar asam urat di dalam darahnya. Kemudian dari pemeriksaan tambahan yang lain biasanya kita lakukan pemeriksaan ultrasonografi USG untuk mengetahui apakah benar ada sumbatan di saluran kencingnya. Nah, berarti untuk cara dokter mendiagnosis seseorang ini yang pertama yaitu tentu saja dengan anamnesa ya dokter ya. Kemudian adanya pemeriksaan penunjang seperti laboratorium, kemudian USG urologi dan CT scan gitu ya dokter. Yeah. Nah, untuk tata laksananya kan tadi ada juga pemberian obat-obatan dokter ya, salah satunya. Nah, terus ini juga ada yang namanya ESWL, kemudian bedah terbuka dan endoskopi. Dari ketiga tata laksana ini mungkin bisa dijelaskan sih dok, apa itu ESWL dan bedah terbuka itu yang seperti apa? Jadi gini, pada prinsipnya semua penanganan pada pasien dengan batu itu ditentukan oleh pasien atau penyakitnya sendiri. Maksudnya setiap pasien itu menentukan tindakannya sendiri. Jadi kalau misalnya batu di ginjal ukurannya sekitar 2 cm lebih, kemudian letaknya mungkin cuma di pielumnya di ginjal yang bagian corong bagian tengahnya itu ginjal. Nah, itu ada kemungkinan bisa kita lakukan ada 2 alternatifnya, ESWL atau dengan
endoskopi dengan PCNL. Kita tentukan pilihannya itu berdasarkan ketersediaan alat yang ada di rumah sakit. Kalau memang adanya ada alat ESWL, karena kebetulan di Jombang ini alat ESWL cuma ada di sini, di ya, RSUD Jombang. Seperti itu. Jadi untuk ESWL disesuaikan indikasinya, karena untuk batu yang ukuran lebih dari 2 cm itu sudah tidak memenuhi syarat untuk dilakukan ESWL. Jadi syaratnya dilakukan ESWL ukuran batu kurang dari 20 mili, 20 mili ya. 2 cm, kurang dari 2 cm itu bisa dilakukan ESWL. Kalau di atas 2 cm kita biasanya melakukan pilihan tindakan yang lain. Terus kemudian yang pertama tadi ESWL, yang kedua itu endoskopi. Endoskopi itu kita tergantung letak batu ya. Kalau batunya di uretra, di saluran kencing yang bagian bawah, kita lakukan endoskopi, kita masukkan batunya ke dalam kandung kencing, kemudian kita pecahkan pakai alat khusus. Jadi tidak ada sayatan di tubuh pasien. Jadi kita masukkan ke dalam kandung kencingnya dengan alat tertentu yang ada kameranya, terus kemudian ada working channelnya, tempat pengerjaannya. Nanti kita pecahkan batunya itu dengan alat pemecah batu, atau misalnya kita pakai alat bantu yang lain, misalnya laser atau litotripsi, itu kita bisa kerjakan. Terus kemudian kalau misalnya batunya di ureter, kita ada tindakan yang namanya URS, ureterorhinoskopi istilahnya. Jadi kita masukkan alatnya itu diameternya kira-kira seperti sedotan minum biasa itu Mbak, yang putih, yang kecil itu kira-kira diameternya segitu, dan panjang, relatif panjang sekitar 60-an cm. Nah itu bisa masuk lewat lubang kencing, kemudian masuk ke dalam ureternya. Kita pecahkan batunya lewat situ, sehingga batunya menjadi serpihan kecil-kecil. Harapannya supaya batu itu bisa turun dan keluar sendiri. Itu untuk yang URS namanya, ureterorhinoskopi. Terus ketiga pilihannya dilakukan PCNL, percutaneous nephrolithopaxy namanya. Jadi kita bikin sayatan kecil di punggung pasien, sebelahnya tempat ada batu. Sebelumnya kita pasang alat dulu lewat saluran kencingnya, kita warnai ginjalnya itu dengan cairan kontras. Nah dari situ nanti kita punya panduan untuk bisa memasukkan alat kita ke dalam ginjalnya. Jadi kita masukkan jarum dulu. Jarum kan diameternya relatif kecil, masuk ke dalam salurannya tadi. Kemudian setelah masuk kita bisa pastikan posisinya jarum itu tadi ada di dalam ginjal. Dengan mengeluarkan selongsongnya, maka akan keluar cairan. Itu menandakan bahwa posisi jarum kita itu sudah ada dalam ginjal. Kita keluarkan, terus kemudian nanti kita masukkan kawat pemandu. Jadi setelah kita masukkan kawat pemandu, kemudian kita lebarkan jalurnya itu tadi, sehingga kita bisa memasukkan alat endoskopi kita. Jadi di tubuh pasien akan ada sayatan, tapi kecil sekali, mungkin sekitar 1 sentian aja di punggungnya itu. Tidak besar. Jadi ya, tidak besar. Ya. Nah itu ya kebetulan di Jombang ini hanya ada di RSUD Jombang ya, ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa untuk tata laksana yang dilakukan bagi pasien atau penderita batu saluran kemih ini tetap melihat letak dari batu, kemudian ukurannya, kemudian ketersediaan alat, dan kita bisa mengerjakannya bagaimana. Kalau misalnya batunya besar sekali dan tidak memungkinkan untuk dilakukan ESWL maupun PCNL, ya tetap kita harus lakukan operasi terbuka, bedah terbuka. Nah, dokter tadi kan tata laksana sudah dijelaskan. Nah, ini yang ingin saya tanyakan juga, pencegahan apa sih dok yang harus kita lakukan agar kita terhindar dari batu saluran kemih ini? Jadi intinya
penanganan penyakit itu setelah kita diagnosa, setelah kita tegakkan penyakitnya, kemudian kita lakukan tindakan. Ya intinya berikutnya akan harus kita lakukan pencegahan, karena pada pasien-pasien dengan batu itu angka kekambuhannya cukup tinggi. Jadi hampir dalam 5 tahun itu akan timbul lagi batu. Timbul lagi batu. Jadi untuk pencegahannya biasanya kita berikan penjelasan kepada pasien tentang bagaimana pengaturan pola hidup atau gaya hidupnya, mulai dari pembatasan makannya, karena nanti setelah batu kita ambil kan akan kita periksa. Jadi batunya itu diperiksa komposisi batunya itu apa aja, kalsium, kandungannya apa, magnesium, amonium atau fosfat atau oksalat. Nah seperti itu kita tentukan dulu, nanti kita atur bukan dietnya, makanannya yang harus kita batasi yang mana. Terus kemudian setelah ada pembatasan, misalnya batunya batu kalsium atau batu oksalat atau batu asam urat, nah itu nanti yang dibatasi itu makanannya apa aja. Makanannya dari yang tinggi asam urat apa aja, yang tinggi kalsium apa, yang tinggi magnesium apa. Nah itu. Terus kemudian setelah adanya pembatasan itu ya kita nikmati saja, maksudnya nggak cukup hanya dengan pembatasan itu aja. Jadi boleh dengan pembatasan. Jadi nggak serta-merta semuanya nggak boleh gitu. Jadi ada yang bisa kita berikan sesuai dengan takarannya tertentu. Terus kemudian kalaupun berlebihan konsumsinya, ya yang ketiga harus kita imbangi. Jadi yang pertama pembatasan, yang kedua kita menikmati apa yang dibatasi itu tadi. Terus yang ketiga kalau misalnya berlebihan ya kita imbangi. Jadi mengimbanginya caranya dengan dengan mungkin aktivitasnya ditambah, kemudian minumnya yang sebelumnya kurang karena aktivitasnya hanya di tempat yang ber-AC saja, minumnya akhirnya kurang. Nah itu harus ditambah minumnya. Untuk kebutuhan minum yang cukup ini berapa liter ya dok ya sehari? Kalau tidak ada gangguan fungsi jantung dan ginjal sebenarnya 2-3 liter mbak. Kalau normalnya ya 2-3 liter. Berarti sudah dijelaskan oleh Dokter Fahri cukup detail bahwa untuk pencegahannya ini ada 3 ya dokter ya. Tadi ada yang pembatasan. Nah, kemudian pembatasan ini ya itu terdiri dari mengatur pola makan, membatasi makanan kita itu ya dokter. Makan, minum, dan mengimbangi ya dokter yang terakhir. Nah, terus yang terakhir harus dievaluasi. Jadi follow up atau pemeriksaan secara berkala itu juga tetap harus dikerjakan, karena ya itu tadi seperti saya sampaikan sebelumnya, kalau ada pasien dengan batu di saluran kencing ada kemungkinan akan kambuh lagi. Jadi kita biasanya beritahu ke pasien, kita evaluasi tiap 3 bulan. Tiap 3 bulan kita kerjakan pemeriksaan ulangan, pemeriksaan kencing atau USG, sehingga nanti kita bisa menemukan kelainan yang terjadi sebelum lebih parah. Maksudnya mengantisipasi. Kalau misalnya ada batu lagi, kita ketika batu itu ukurannya kecil, itu akan lebih mudah untuk kita tangani daripada batu itu sudah membesar lagi. Betul, iya. Seperti itu. Ya, jadi untuk evaluasinya ya kurang lebih 3 bulan ya dokter ya, harus ya sekitar 3 bulan sampai 6 bulan biasanya kita berikan pengetahuan kepada pasien untuk kontrol rutin itu sekitar 3 sampai 6 bulan, atau kalau pasien itu ada keluhan
nggak ada keluhan. Nah, dokter, untuk dokter spesialis di poliurologi ini yang menangani selain dokter sendiri ada berapa? Ada, kebetulan tim kita ada 2 orang, ada 2 saya orang, sama dokter Fahri Yohan. dengan dokter Yohan. Untuk pelayanan polinya ini dari hari apa sampai hari apa ya dokter ya? Setiap hari Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat ya dokter ya, sampai selesainya pasien ya berarti ya untuk menangannya. Nah dokter, tadi kan juga dijelaskan layanan unggulan kita. Mungkin bisa disampaikan lagi kepada pemirsa secara detail. Layanan unggulan apa sih yang ada di poliurologi di RSUD Jombang? Nah, yang tidak ada di rumah sakit lain mungkin ya. Jadi kebetulan kita memiliki alat yang relatif canggih yang masih belum dimiliki oleh rumah sakit sekitar. Jadi untuk di klinik urologi RSUD Jombang itu kita punya alat ESWL tadi yang jelaskan tadi, yang untuk memecahkan batu tapi dari luar. Jadi sebenarnya ESWL itu bukan tindakan operasi yang ada lukanya gitu. Jadi ESWL itu melakukan tindakan pemecahan batu tapi tanpa pembedahan. ESWL itu ada alatnya khusus, terus kemudian pasien itu tidur di alat itu, terus kemudian kita fokuskan gelombang kejut untuk memecahkan batu. Jadi tidur di alat itu, kita fokuskan ke tempatnya batu, harapannya batu itu akan pecah kecil-kecil dan turun lewat saluran kencing. Seperti itu. Itu untuk yang alat ESWL. Kalau misalnya ukuran batunya lebih besar lagi, kita punya alat endoskopi yang tadi saya sampaikan namanya PCNL, Percutaneous Nephrolitholapaxy. Jadi kita masukkan alat dengan sayatan yang minimal di punggungnya. Seperti itu. Tapi semuanya itu harus kita pilihkan kepada pasien itu sesuai dengan kondisi, indikasi. Jadi penyakitnya pasiennya bagaimana, kemudian letak batunya di mana, kemudian tindakan yang memungkinkan apa. Seperti itu. Jadi untuk pemirsa Humas RSUD Jombang Menyapa yang mungkin saudaranya atau tetangganya yang mengalami keluhan atau ingin berkonsultasi di poliurologi, monggo silakan, karena di poliurologi sudah ada 2 dokter spesialis yang menangani ya dokter ya. Salah satunya yaitu dokter Fahri dan dokter Yohan ya dokter. Dan di RSUD Jombang sendiri juga sudah menyediakan alat-alat yang memang sudah memumpuni ya. Salah satunya yaitu ada alat yang namanya ESWL dan endoskopi atau PCNL tadi ya dokternya. Dokter, sebelum acara ini kita close atau kita tutup, mungkin ada saran atau kesan-pesan bagi pemirsa Humas RSUD Jombang Menyapa yang ingin dokter sampaikan? Monggo silakan. Jadi untuk pasien-pasien dengan gangguan batu di saluran kencing, silahkan periksa di Rumah Sakit RSUD Jombang. Jadi insya Allah di Jombang ini kita punya alat yang relatif canggih dan bisa kita kerjakan di sini. Jadi ada tindakan ESWL dan PCNL yang itu merupakan layanan unggulan dari klinik urologi RSUD Jombang yang bisa kita kerjakan. Apabila ada keluhan batu di saluran kencingnya, silahkan untuk periksa ke klinik urologi RSUD Jombang, karena insya Allah mulai dari pemeriksaan terus kemudian tindakan operasi itu akan kita pilihkan dengan dengan pelayanan yang terbaik. Iya. Baik, Dokter Fahri, terima kasih sebelumnya karena sudah bersedia hadir di acara dan mengisi acara Humas RSUD Jombang Menyapa. Semoga apa yang dokter sampaikan bisa bermanfaat dan mengedukasi untuk pemirsa semuanya. Baik, pemirsa Humas RSUD Jombang Menyapa, cukup sekian untuk acara hari ini dan terima kasih. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di channel Humas RSUD Jombang Menyapa. Sekian dari saya. Acara berikutnya dengan saya Gianita Prayoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.